Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam dan sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab tahiyatul masjid, yaitu bab tentang salat tahiyatul masjid. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh sang penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Abi Qatadah ibni Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah bin Rib'i Al-Ansari, dia berkata, Rasulullah idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, salat 2 rakaat ini dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Hadis ini ada kisahnya, ya, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Abu Qatadah, dakhaltul masjid, aku masuk masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhahranain nas, dan Rasulullah sallam sedang berada di sekeliling manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat. Qala fajalastu, aku pun duduk. Masuk masjid langsung duduk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam menegur dengan bertanya, ma mana'aka an tarka rak'ataini? Apa yang mencegahmu untuk salat sebelum kau duduk? Qala, kata Abu Qatadah, faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julusun, aku melihat engkau sedang duduk dan aku lihat orang-orang juga semuanya sedang duduk, maka aku duduklah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Kita akan bahas hadis ini, hadis Abu Qatadah bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid fa hatta yusalliya rak'ataini. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian masuk masjid. Masjid di sini umum, kata para ulama, semua yang namanya masjid dan sah dikatakan masjid, maka disyariatkan padanya salat tahiyatul masjid. Maka kalau bukan masjid, maka tidak disyariatkan. Contohnya musalla, ya. Al-masjid di sini umum. Mencakup seluruh masjid. Seluruh yang namanya masjid. Apakah masjid jami' ataukah masjid bukan masjid jami', masjid biasa, ya. Termasuk Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kenapa saya sering ditanya? Apakah disyariatkan salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram? Bahkan ada yang menyangka bahwasanya tidak disyariatkan salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Ini salah. Salat tahiyatul masjid disyariatkan pada seluruh masjid, apalagi Masjidil Haram. Tetapi barang siapa yang masuk Masjidil Haram dan niatnya untuk tawaf, maka dia bada abi tawaf, maka dia mulai dengan tawaf. Karena itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu masuk Masjidil Haram, yang pertama dilakukan adalah tawaf. Tapi kalau seorang masuk Masjidil Haram dan tidak niat untuk tawaf, ingin duduk, ingin baca Quran, maka hendaknya dia salat tahiyatul masjid.
Ya, jadi salat adapun tahiyatul Masjidil Haram tawaf, ada hadis yang maknanya bahwasanya tahiyat Masjidil Haram adalah dengan tawaf. Hadisnya dhaif, tidak sah, tidak sahih. Jadi disyariatkan tahiyatul masjid di seluruh yang namanya masjid. Namun tidak termasuk dalamnya musalla. Adapun musalla kantor maka tidak disyariatkan salat tahiyatul masjid. Demikian juga tidak disyariatkan salat tahiyat lapangan ya. Misalnya orang salat Id kemudian dia tahiyat lapangan juga enggak disyariatkan. Sebagian orang ke kuburan, sebelum zikir di kuburan salat tahiyat kuburan, itu juga tidak disyariatkan. Yang benar disyariatkan cuma salat tahiyat apa? Tahiyatul masjid. Ini masjid umum, cakup siapa saja. Kemudian idza dakhala ahadukum, salah seorang dari kalian, umum siapapun disyariatkan, orang tua, anak laki-laki, perempuan ya. Fala yajlis, maka jangan dia duduk. Maka jangan duduk. Jangan duduk. Nah, kalau orang masuk masjid ternyata dia tidak niatkan duduk, dia masuk masjid ingin mengerjakan sesuatu sambil berdiri, cuma ingin lihat-lihat sesuatu atau mengecek sesuatu, misalnya datang kemudian ngecek sound system atau dia sapu-sapu sebagian ya, maka dia tidak wajib, dia tidak mengapa tidak tahiyatul masjid ya. Dia tidak mengapa tidak tahiyatul masjid karena tahiyatul masjid disyariatkan bagi yang hendak apa? Duduk. Ini dalil bahwasanya tahiyatul masjid bagi yang hendak duduk, apalagi hendak tidur. Adapun yang hanya berdiri saja, maka tidak mengapa tidak sholat. Tidak tahiyatul masjid. Taib. Hatta yusalliya raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Berarti minimal 2 rakaat. Nah, salat 2 rakaat ini terpenuhi dengan salat apapun, yang penting 2 rakaat. Jadi sebenarnya kan kata Nabi 2 rakaat. 2 rakaat ini terpenuhi dengan salat apapun. Apapun yang penting 2 rakaat ke atas. Contoh, seorang masuk masjid, dia langsung salat zuhur. Imam sudah qomat, langsung salat zuhur. Setelah salat zuhur dia duduk, boleh atau tidak? Boleh. Dia tidak salat tahiyatul masjid, dia langsung salat apa? Zuhur. 4 rakaat malah, bukan cuma 2 rakaat. 4 rakaat. Jika dia langsung salat 4 rakaat, selesai, dia tidak perlu lagi tahiyatul masjid karena dia sudah memenuhi persyaratan. Dia sudah memenuhi persyaratan. Nabi tidak mengatakan jangan kau duduk sampai kau salat tahiyatul masjid, enggak. Tapi Nabi mengatakan jangan kau duduk sampai kau salat 2 rakaat. Rakaat salat apapun enggak ada masalah. Seorang masuk di masjid misalnya langsung dia salat qabliyah zuhur. Ya sudah enggak usah tahiyatul masjid. Qabliyah zuhurnya itu sudah mewakili tahiyatul masjid karena qabliyah zuhur itu 2 rakaat. Paham? Ada orang masuk sebelum subuh. Sudah masuk, sudah azan subuh. Dia langsung salat qabliyah subuh 2 rakaat. Perlu lagi tahiyatul masjid enggak? Enggak perlu, sudah cukup. Faham? Sudah cukup. Tapi orang masuk masjid kemudian salat witir 1 rakaat. Boleh duduk belum? Belum, karena Nabi bilang berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, ini maksudnya jangan, jika seorang masuk masjid maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Taib.
Ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas ya. Ini sudah belum? Mau dihapus? Ibu sudah? Sudah apa? Enggak dengar. Ibu sudah belum? Sudah ya? Sudah apa? Sudah mencatat. Baik, sudah ya, saya hapus ya. Al-masail. Artinya apa? Permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang pertama, hukum salat tahiyatul masjid. Permasalahan yang kedua, jika sudah terlanjur duduk. Bagaimana? Yang ketiga, salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Waktu-waktu terlarang. Bagaimana hukumnya? Taib, ini adalah beberapa perkara yang akan kita bahas pada siang hari ini berkaitan dengan masalah tahiyatul masjid. Adapun hukum tahiyatul masjid, maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Hukum tahiyatul masjid ada khilaf. Yang satu mengatakan hukumnya wajib, satu mengatakan sunnah, mustahab tidak wajib. Yang wajib diantaranya adalah pendapat dari Daud Az-Zahiri dan Asy-Syaukani. Al-Imam Syaukani punya kitab Nailul Awtar, Sailul Jarrar ya. Daud Az-Zahiri mazhab Zahiriyah. Adapun sunnah ini jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dalam hal ini 4 mazhab. Adapun yang mengatakan hukumnya wajib berdasarkan dengan hadis Abu Qatadah yang sedang kita bahas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika engkau masuk masjid atau salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Tidak boleh seorang duduk kecuali dia sudah salat 2 rakaat. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW pernah ada seorang kemudian masuk masjid, kemudian dia langsung duduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasalli." Kata Nabi, "Bangunlah engkau dan salatlah 2 rakaat." Ya, kemudian diringankan. Ya, jadi di sini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang yang sudah terlanjur duduk untuk salat 2 rakaat. Dia sudah terlanjur duduk, kemudian dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dari 2 hadis ini, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya tahiyatul masjid hukumnya wajib. Dan sisi penilaiannya kuat, ya. Sampai Rasulullah SAW orang sudah duduk, Rasulullah SAW suruh berdiri untuk salat 2 rakaat. Kalau tidak salah tatkala hari Jumat ya. Kemudian dalil hadis yang sedang kita bahas, barang siapa yang masuk masjid hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Tidak boleh dia duduk kecuali salat 2 rakaat. Adapun pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid tidak
wajib. Ya, dalilnya yang pertama adalah hadis tentang seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskanlah aku tentang Islam, itu tentang kewajiban-kewajiban apa?" Ya, dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Kata Nabi, wajib bagimu untuk salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi sebutkan tentang yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, "Hal alayya ghairuha?" Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban yang lain selain itu dari salat 5 waktu sehari semalam? Kata Nabi SAW, "La illa an tatawwa'a." Tidak ada lagi yang wajib yang lain kecuali kalau kau bertatawwu, kalau kau mengerjakan sunnah. Jadi saya ulangi, kita punya kaidah dalam usul fikih, al-aslu fil amr lil wujub. Hukum asal perintah adalah untuk menunjukkan kewajiban. Kecuali ada pemalingnya. Kalau ada sarif yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, maka kita beramal dengan yang sunnah. Selama tidak ada pemalingnya, maka kita kembali kepada hukum asal. Nah, Daud Az-Zahiri dan Syaukani, mereka berdalil dengan hukum asal. Hukum asalnya, Nabi perintahkan untuk salat tahiyatul masjid. Jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Mereka berpegang dengan hukum asal. Jumhur ulama 4 mazhab mengatakan, memang benar hukum asalnya adalah wajib. Tetapi ada dalil-dalil yang memalingkan hal ini menjadi wajib, menjadi sunnah. Dari wajib menjadi sunnah. Di antara dalil-dalil yang memalingkan hukum dari wajib menjadi sunnah adalah hadis yang masyhur, hadis Talha bin Abdullah, tatkala ada seorang datang bertanya kepada Nabi tentang Islam, maka Nabi mengatakan, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." 5 salat 5 waktu sehari semalam. Maka setelah itu dia bertanya, "Hal alayya ghairuha?" Apakah ada kewajiban salat selain itu? Kata Nabi SAW, "La illa an tatawwa'a." Tidak ada kecuali yang sunnah. Ini hadis tegas bahwasanya yang wajib cuma salat 5 waktu. Selain daripada salat 5 waktu, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Apalagi Nabi mengatakan, kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah salat wajib yang lain? Misalnya salat Id, misalnya salat janazah, ya." Kita bilang salat janazah fardu kifayah, bukan fardu apa? Fardu ain. Salat Id juga setahun sekali. Yang kita bicarakan adalah salat tiap hari yang wajib cuma 5. Saya tanya sama antum Bapak-bapak, salat tahiyatul masjid kemungkinan terjadi tiap hari atau setahun sekali? Tiap hari. Bukan seminggu sekali. Orang laki-laki kerjanya ke masjid. Ya. Nah, yang kata Nabi, "Khamsa salawatin fil yaumi wa lailah." Salat yang wajib 5 waktu, yang sehari semalam yang wajib cuma 5 waktu. Selain itu tidak ada yang wajib. Witir, rawatib, duha, termasuk tahiyatul masjid. Maka ini dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid tidak sampai pada derajat wajib. Dia sunnah, iya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, namun tidak sampai pada derajat wajib. Barang siapa yang melakukannya maka itu yang terbaik. Namun barang siapa tidak melakukannya, susah kita mengatakan dia berdosa. Susah kita mengatakan dia berdosa. Apalagi ini pendapat jumhur ulama. Taib, ini yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari hadis Abdullah bin Busr, "Anna rajulan jaa'a wan nabiyyu yakhthub." Ada seorang lelaki datang, kemudian Nabi sedang berkhutbah. Fatakhattara riqaban nas, kemudian dia langkahi orang-orang, loncat di pundak-pundak orang untuk maju ke depan. Maka Nabi SAW berkata kepada dia, "Ijlis faqad adait wa anait." Kata Nabi, "Duduk engkau. Kau sudah mengganggu orang dan kau sudah terlambat." Di sini Nabi tidak suruh dia salat tahiyatul masjid. Nabi suruh dia langsung apa? Duduk. Ini juga dalil memalingkan dari hukum wajib menjadi tidak wajib. Karena Nabi mengatakan langsung duduklah engkau, ya. Ada yang mengatakan orang ini mungkin sudah salat di luar. Wah, itu jauh daripada nas hadis. Nas hadis menunjukkan dia datang dan Nabi langsung suruh dia apa? Duduk, karena dia sudah terlambat dan dia mengganggu orang. Seandainya wajib, Nabi akan tetap suruh dia salat baru duduk. Tapi kata Nabi SAW, "Ijlis faqad adait wa anait." Duduklah, engkau sudah mengganggu dan engkau sudah terlambat. Di antara dalil bahwasanya salat tahiyatul masjid juga tidak wajib. Dalam hadis tatkala kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu waktu dia terlambat ikut perang Tabuk, maka dia mengatakan Nabi pun datang dari Tabuk. Kemudian kebiasaan Nabi SAW adalah salat sebelum pulang ke rumahnya. Waktu itu Nabi datang di waktu duha. Waktu duha maka Nabi SAW pun salat di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi duduk,
menunggu orang-orang datang. Maka kata Ka'ab bin Malik, faji'tu aku pun datang, fajalastu baina yadayhi. Waktu Nabi melihat kepadaku, Nabi berkatakan, "Ta'al, kemarilah Ka'ab." Kata Ka'ab bin Malik, fajalastu baina yadayhi, aku pun duduk di depan Ka'ab, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disebutkan dia pun salat tahiyatul masjid. Dia datang langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah yang sangat ditekankan, namun tidak sampai pada derajat wajib. Karena kalau kita bilang wajib, konsekuensinya berat. Orang yang tidak salat tahiyatul masjid, maka dia berdosa. Kita katakan tahiyatul dianjurkan, sunnah muakkadah, tetapi tidak sampai pada derajat wajib. Demikian juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, ada kitabnya Musannaf Ibnu Abi Syaibah, karangan Ibnu Abi Syaibah, dia meriwayatkan dari sahabat atau dari Zaid bin Aslam, ya, seorang tabi'in, dia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-masjid wa yakhrujuna wa la yusallun." Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk masjid, kemudian mereka keluar dari masjid dan mereka tidak salat tahiyatul masjid. Saya ulangi kata dia, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-masjid wa yakhrujuna wa la yusallun." Mereka masuk masjid dan mereka keluar dari masjid dan mereka tidak salat. Ini dalil bahwasanya tahiyatul masjid tidak wajib. Alhamdulillah. Kalau wajib repot juga ya. Tetapi bukan berarti kalau kita mengatakan tidak wajib kemudian kita bermalas-malasan. Tidak, kita berusaha kerjakan. Ya, tetapi tidak sampai pada derajat wajib. Jadi saya ulangi, hukumnya tadi sunnah muakkadah. Di antara dalil yang memalingkan dari kewajiban menjadi sunnah banyak tadi kita sebutkan. Waktu Nabi mengatakan wajib bagimu salat 5 waktu sehari semalam, kemudian dia bertanya, apakah ada yang lain? Kata Nabi, tidak ada kecuali kau salat sunnah. Kemudian tadi ada orang masuk masjid, Nabi sedang berkhutbah, kata Nabi, ijlis faqad adait wa anait, duduklah engkau sudah mengganggu dan engkau sudah terlambat. Kemudian di antaranya juga tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ka'ab bin Malik, waktu dia datang menemui Nabi, dia langsung duduk, fajalastu baina yadayhi. Dia langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tahiyatul masjid. Dan juga tadi riwayat Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwasanya para sahabat dari Zaid bin Aslam, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-masjid wa yakhrujun wa la yusallun. Mereka masuk masjid, mereka keluar dan mereka tidak salat tahiyatul masjid. Paham? Tayyib. Masalah berikutnya, jika sudah terlanjur duduk, tetap disyariatkan tahiyatul masjid. Sebagaimana hadis tadi saya sebutkan, ada seorang masuk di masjid langsung duduk, Nabi SAW suruh dia berdiri, dan Rasulullah SAW tetap suruh dia sholat tahiyatul masjid. Misalnya seorang, dia masuk masjid, karena sangat terdesak dia segera harus duduk, maka dia duduk nggak apa-apa. Tapi setelah itu dia boleh tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Ya, dia boleh tahiyatul masjid meskipun dia sudah duduk, dia tahiyatul masjid. Tapi sunnahnya dia harus tahiyatul masjid dahulu sebelum duduk. Tapi seandainya ada keperluan mendesak yang haruskan dia duduk dulu, misalnya dia masuk masjid saking haus dan dia harus minum dalam kondisi duduk, dia minum dulu, setelah itu baru dia kemudian salat tahiyatul masjid, tidak mengapa. Karena tidak mengapa salat tahiyatul masjid meskipun sudah terlanjur duduk. Kemudian masalah berikutnya yang juga dibahas oleh para ulama adalah tentang salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Waktu terlarang apa aja? Waktu terlarang ada 3, yaitu setelah asar sampai azan maghrib, kemudian setelah subuh sampai waktu duha, sampai 1/4 jam setelah terbit matahari, waktu syuruk. Dan yang ketiga sekitar 7 menit sebelum azan zuhur, 7 menit sebelum azan zuhur. Itu namanya waktu-waktu terlarang, 3 waktu terlarang ya. Saya ulangi tadi, yang setelah asar sampai apa? Maghrib, ini dilarang. Yang kedua setelah subuh
sampai syuruk. Syuruk tadi apa? 15 menit setelah terbit matahari. Yang ketiga sekitar 7 menit sebelum duhur hingga azan zuhur. Nah, kalau seorang masuk masjid di waktu terlarang ini, apakah dia boleh tahiyatul masjid? Makin ada khilaf, ya, khilaf para ulama, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan tetap dianjurkan. Tetap dianjurkan. Karena tahiyatul masjid termasuk solat-solat zawatul asbab. Ada istilahnya zawatul asbab, yaitu solat-solat yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya. Dan pendapat Syafi'iyah, solat-solat yang ada sebabnya, zawatul asbab, itu semuanya dianjurkan meskipun terlarang. Solat-solat yang ada sebabnya, contohnya solat sunnah wudu, ada sebabnya karena wudu. Contohnya solat tahiyatul masjid, sebabnya karena masuk masjid. Contohnya solat istikharah, boleh waktu terlarang karena ada masalah ingin istikharah, maka boleh. Contohnya solat 2 rakaat sepulang dari safar. Ya, tidak apa-apa kalau disunahkan seorang tatkala pulang dari safar, sebelum sampai ke rumah solat dulu 2 rakaat di masjid manapun. Ini sunnah yang ditinggalkan. Kebanyakan orang dari safar langsung sampai ke rumah. Habis sebelum baru turun di bandara sudah ditelepon sama istrinya. Di mana, Mas? Kalau belok lagi ke masjid repot, ya. Akhirnya langsung mana? Ke rumah. Padahal sunnahnya kalau orang pulang safar mampir dulu solat 2 rakaat di masjid manapun. Paham? Itu semua namanya solat zawatul asbab. Contoh solat janazah, waktu terlarang enggak ada masalah. Ini pendapat Syafi'iyah. Sebagian ulama berpendapat tidak, untuk waktu solat-solat zawatul asbab, kalau di waktu terlarang maka hukumnya tetap haram, tidak boleh. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini saya lebih condong pada pendapat mazhab Syafi'iyah bahwasanya boleh dikerjakan solat-solat zawatul asbab di waktu terlarang. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sedang bahas, jika masuk masjid dan seterusnya. Kalimat jika ini umum, mencakup waktu kapanpun. Dan ini lebih kuat keumumannya daripada sabda Nabi, la salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Kata Nabi tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Jadi kita ada 2 hadis, ya. Hadis yang kedua, tidak ada salat setelah asar hingga terbenam matahari. Perhatikan 2 hadis ini. Hadis ini, ya. Maaf. Spidolnya mau habis nih. Perhatikan, kita berhadapan dengan 2 hadis. Hadis pertama, hadis yang sedang kita bahas, idza dakhala ahadukumul masjid. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat berapa rakaat? 2 rakaat. Di sini umumnya pada waktunya. Umum dari sisi waktu. Umum dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal asri hatta taghriba syams. Ba'dal asri hatta taghriba syams. Tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Maka perhatikan di sini, tidak ada salat. Di sini umum. Umum mencakup seluruh salat.
Ini masalah usul fikih sedikit, perhatikan ya. Sekarang ada dua hadis yang seakan-akan kontroversial ya. Ada seakan-akan kontroversial. Yang satu mengatakan jika salah seorang kalian masuk masjid, waktunya kapan saja silakan salat tahiyatul masjid. Yang satu mengatakan tidak ada salat apapun di waktu terlarang, termasuk tahiyatul masjid. Maka hadis ini kalau kita pandang hadis ini seakan-akan tidak ada salat apapun setelah asar di waktu terlarang, termasuk tahiyatul apa? Masjid. Adapun di sini kalau kita pandang jika salah seorang kalian masuk masjid, jika kapan saja termasuk waktu terlarang, maka silakan salat tahiyatul masjid. Nah, dalam hal ini ta'aradul umuman, bertentangan dua keumuman. Paham atau tidak? Bapak paham? Paham tidak? Enggak paham ya? Kalau enggak paham kita lewat aja lah. Saya ulangi, kita perhatikan baik. Kita ada dua hadis ya. Hadis pertama, jika salah seorang kalian masuk masjid, maka salatlah tahiyatul masjid. Berarti jika di sini mencakup waktu kapan saja, termasuk waktu terlarang. Pokoknya masuk salat tahiyatul masjid. Hadis yang lain, tidak ada salat di waktu terlarang. Tidak ada salat mencakup seluruh salat termasuk tahiyatul masjid. Nah, hadis ini menyuruh kita salat tahiyatul masjid di waktu kapanpun. Hadis ini melarang kita salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Berarti bertentangan dua keumuman. Paham? Nah, bagaimana kita menjamakkannya? Susah untuk dijamakkan, maka para ulama menempuh metode tarjih. Mana yang lebih kuat antara keumuman hadis ini atau keumuman hadis ini? Maka dilihat dari perojih yang luar. Apakah hadis lain ada yang mendukung salah satunya? Ternyata ada. Datang dalam hadis-hadis, ternyata Rasulullah SAW pernah solat sunnah di waktu terlarang. Contoh, Rasulullah SAW pernah mengqadha solat ba'diyah zuhur setelah asar. Waktu Rasulullah setelah zuhur, ada tamu-tamu datang. Rasulullah SAW sibuk dengan tamu-tamu tersebut. Rasulullah SAW tidak sempat solat ba'diyah zuhur. Maka Rasulullah SAW mengqadhanya setelah asar. Ini dalil Rasulullah SAW solat di waktu terlarang, solat sunnah. Karena ada sebab. Sebabnya mengqadha solat ba'diyah zuhur. Demikian juga Nabi SAW pernah lihat seorang sahabat. Setelah solat subuh, dia bangun lagi solat 2 rakaat. Rasulullah SAW tanya, ini solat apa? Ternyata dia mengqadha solat qobliyah subuh. Dia mengqadha salat qabliyah subuh di waktu terlarang. Dia sudah salat subuh. Ini dalil bahwasanya bisa dikerjakan salat salat sunnah di waktu terlarang kalau ada sebabnya. Dari situ kita merojikan pendapat ulama Syafi'iyah bahwasanya salat-salat dawatul asbab, salat-salat sunnah yang ada sebabnya boleh dikerjakan di waktu terlarang. Contoh salat yang ada sebabnya, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat istikharah, salat taubat. Ini semua salat-salat boleh dikerjakan di waktu terlarang. Yang tidak boleh yang mana? Tidak boleh salat mutlak, pingin salat aja. Itu tidak boleh. Adapun salat yang ada sebabnya maka tidak mengapa dikerjakan meskipun waktu terlarang. Oleh karenanya tahiyatul masjid boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Wallahu taala alam bisawab. Kalau sudah tolong dihapus ya. Sudah ya? Ibu-ibu? Sudah. Ibu-ibu nyatatnya cepat juga ya, Masya Allah. Kita harus husnudzon, jangan suudzon ya. Pembahasan berikutnya, bab an-nahyu 'anil kalami fi shalat. Bab tentang larangan ngomong dengan orang lain tatkala sedang salat. Jadi enggak boleh ngomong sama orang lain tatkala sedang salat ya. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna natakallamu fi shalat." Kami dahulu kalau salat kami ngobrol di antara kami. Yukallimu rajulu sahibahu. Yang satu ngobrol sama tetangga sebelah kanannya. Dari mana?
Tapi ada yang mengatakan maksudnya mereka ngobrol keperluan saja, bukan ngobrol-ngobrol, enggak. Tapi intinya mereka ngomong satu dengan yang lainnya. Yukallimu rajulu sahibahu, seorang bicara dengan temannya. Wa huwa ila jambihi fi salat, sementara temannya itu di sampingnya. Jadi satu saf ngobrol. Jadi ngobrol sambil salat. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah menegur, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian dalam kondisi tenang. Fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Setelah itu kami diperintahkan untuk diam kalau lagi salat, tidak boleh ngobrol sama tetangga. Tidak boleh ngobrol sama kawan. Jadi ini dalil bahwasanya dahulu para sahabat mereka salat, dalam kondisi salat berjamaah mereka ngobrol satu dengan yang lainnya. Kemudian datang perintah Allah melarang itu semua, jadi hukumnya menjadi haram. Oleh karena sekarang tidak boleh seorang salat sambil bicara sama orang lain. Kalau dia sengaja bicara sama orang lain, maka salatnya batal. Salatnya batal. Taib, sekarang model berbicara dalam salat. Model-model berbicara dalam salat. Maksudnya bicara dengan orang lain ya. Kalau bicara dengan Allah, memang kita sedang berbicara dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa model. Yang pertama, ya, bicara dengan sengaja. Dan tahu hukumnya. Tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, berbicara dengan sengaja tapi tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya kalau tidak boleh. Yang ketiga, ini namanya amidan, ini namanya jahilan, ini namanya nasian. Berbicara kelepasan karena lupa. Apa hukumnya? Kemudian yang keempat, berbicara dalam kondisi tidur dalam salat. Dia lagi sujud, dia tidur. Terus dia bicara, istriku, istriku. Lagi sujud. Gimana? Yang kelima, bicara dalam rangka menolong orang lain. Contoh, dia lagi sholat, tiba-tiba depan dia ada, nggak sengaja ada mobil melewat, menabrak seorang, dia teriak, mundur kau. Dia lagi sholat, tapi dia lihat ada mobil mau tabrak orang, maka teriak, mundur kau. Kalau tidak bilang, maka orang tersebut akan ketabrak mobil. Maka bagaimana hukumnya sholatnya, sah atau tidak? Baik. Yang kita bahas yang pertama, bicara dengan sengaja dan tahu hukumnya tidak boleh dan tetap nekat, maka ini ijma batal. Ijma ulama, sepakat ulama, batal sholatnya. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi qanitin. Dalam hadis juga, inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas wa innama li dzikrillah wa tilawatil Qur'an. Kata Nabi, salat itu tidak boleh ada pembicaraan manusia sama sekali, tetapi salat tersebut hanya untuk mengingat Allah dan baca Al-Qur'an.
Yang kedua, bicara dengan sengaja tapi tidak tahu hukumnya, maka ini sah, dapat uzur. Dan inilah yang dialami oleh Muawiyah bin al-Hakam. Sahabat Muawiyah bin al-Hakam, sebenarnya dalam hadis disebutkan dia sedang salat, tahu-tahu kemudian makmum, di antara makmum ada yang bersin. Hashim, terus makmum tersebut mengatakan alhamdulillah. Kemudian sahabat ini menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah, ya. Yang mengatakan alhamdulillah tidak batal salatnya karena dia sedang memuji Allah. Tidak mengapa karena dia berbicara dengan Allah. Tetapi yang bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, berarti dia ngomong sama temannya tersebut. Ini jadi masalah. Waktu dia mengatakan yarhamukallah, membalas bersin tadi, alhamdulillah tadi, yarhamukallah, maka para sahabat semuanya ngelihat dia. Terus waktu dia dilihat, dia jengkel, dia mengatakan masya'nukum lima tanzuruna ilayya, ngapain kalian lihat saya? Dia ngomong lagi, panjang lagi. Apa urusan kalian lihat saya? Para sahabat enggak mungkin jawab. Kalau para sahabat jawab, batal semua salat mereka. Enggak bilang dikasih tahu kok ngeyel, enggak. Para sahabat menepuk paha mereka. Yadribuna bi afkhadhim. Mereka pukul-pukul paha mereka, akhirnya dia tahu dia disuruh diam. Dan Nabi jadi imam. Setelah salat maka Nabi tegur dia. Nabi tidak makaharani walan taharani. Demi Allah Nabi tidak memarahiku, Nabi tidak membentakku. Nabi berkata dengan lemah lembut sampai dia puji, "Ma ra'aitu mu'alliman ahsana minhu qablahu wala ba'da." Aku tidak melihat ada seorang pengajar, guru yang lebih baik daripada Nabi sebelumnya maupun sudah beliau. Dia tidak membentakku, tidak marah kepadaku, dan dia berkata, "Wahai Muawiyah, ini salat tidak pantas untuk berbicara di antara manusia." Dia tidak tahu hukumnya. Nah, apakah Nabi suruh dia mengulangi salat? Tidak, karena dia tidak tahu apa? Hukumnya. Dia tidak tahu hukumnya, maka salatnya sah karena dia dapat uzur, tidak tahu hukumnya. Paham? Jadi kalau orang bersin boleh enggak alhamdulillah? Boleh. Jawab ya rahmukallah. Ya, si A si B. Si A Hashim alhamdulillah. Si B bilang ya rahmukallah. Si A bilang yahdikumullah. Batal semuanya. Batal semuanya. Makanya kalau ada orang beri salam kepada kita, kita sedang salat, jangan kita jawab waalaikumsalam, jangan. Kita dengan isyarat boleh. Tapi tidak boleh kita ngomong waalaikumsalam, karena kalau bilang waalaikumsalam, kita ngobrol sama dia. Semoga keselamatan bagimu. Itu berarti kita bicara sama dia. Itu membatalkan apa? Salat. Yang ketiga, bicara tapi kelepasan. Dia lupa. Ngomong, atau ngomong, saya lagi salat, lupa. Sama seperti teman saya, dia lagi sholat, kemudian ada orang lewat, dia tahan. Ada orang lagi, dia tahan. Di Masjid Nabawi ada anak Aram lewat, dia tahan. Anak Arab itu ngeyel, lewat lagi, dia tahan lagi sama teman saya. Lewat lagi, teman saya, hina, sini, lewat sini. Dia lupa kalau sedang sholat. Sini. Nggak bilang apa? Nggak kelepasan ngomong apa? Sini. Kamu kenapa lewat sini? Sini masih jalan lebar gitu maksudnya. Ini kalau dia enggak sengaja kelepasan, maka salatnya tetap sah. Ya, Rabbana inna sina wa akhtana, ya. Kalau kami salah atau kami lupa, maka ampunilah kami, ya. Kemudian bagaimana ini juga sah, tidak batal. Tidak batal. Kemudian juga berbicara dalam kondisi tidur dalam salat. Contoh salat sujud ketiduran, lantas ngelindur ngobrol, halo ma sayang Abi nggak punya uang. Misalnya dalam mimpinya, dalam tidurnya dia bilang begitu, batal nggak salatnya? Hah? Batal atau tidak? Batal. Kenapa batal? Tidur. Iya. Yang jadi masalah tidurnya. Bagaimana dia ngomong tidak sadar? Ada khilaf. Ada yang mengatakan orang yang dalam kondisi sujud tidak batal sama sekali, karena dia dalam kondisi sujud. Ya. Nggak mungkin orang sujud kemudian tidurnya pulas. Tapi seandainya dia sampai tidur, sampai mimpi, sampai ngelindur tidak sadar, berarti tidurnya sudah sangat pulas. Berarti ini batal.
Nah, kalau yang ini tadi gimana? Bicara dalam rangka menolong orang lain. Dia lagi sholat atau ada ular ingin matok orang ke atau ingin ketabrak mobil, maka dia tegur, "Mina, usah ada ular," misalnya. Dia lagi sholat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bukan boleh, wajib. Kalau enggak orang itu mati, wajib kita kasih tahu ya. Apakah sholatnya batal? Ada khilaf. Ada yang bilang batal, ada yang mengatakan apa? Tidak. Wallahu alam, kita mengatakan tidak, batal, darurat, mau diapain? Karena hukum apa? Darurat, tidak batal. Adapun yang semisal dengan berbicara, yang semisal dengan bicara, yang semisal contohnya tertawa terbahak-bahak. Kalau tersenyum tidak batal. Tapi kalau terbahak, nah itu masalah. Tertawa terbahak-bahak. Yang kedua, menangis terisak-isak. Tertawa terbahak-bahak, maka ini membatalkan salat. Dia bukan berbicara, mirip dengan bicara. Tertawa terbahak membatalkan salat. Menangis terisak-isak, maka kata para ulama ada dua ya. Kalau nangisnya karena takut kepada Allah, karena takut kepada Allah, maka tidak batal. Tapi kalau nangisnya karena urusan duniawi, misalnya ya, dia ingat kecelakaan atau ingat apa, maka ini sebagian ada yang mengatakan batal. Allah alam bisawab ya. Saya sulit mengatakan batal ya. Tapi sebenarnya mengatakan batal ya kalau nangis sampai terus, karena waktu dia nangis ada suara-suara yang lain yang tidak diinginkan dalam salat ya. Tapi Allah alam bisawab, ini juga tidak ada dalilnya. Maka saya katakan susah kita mengatakan batal kalau orang menangis ya. Seorang terkadang mengingat dunianya, mengingat suaminya tatkala sedang salat, dia sujud sampai terisak-isak. Kita katakan sulit untuk mengatakan dia batal. Allah alam bisawab. Tapi kalau tertawa ini para ulama mengatakan batal. Terus ngapain tertawa juga dalam salat? Kalau sudah tolong hapus ya. Baik, kita lanjutkan bab al-ibrad fi dhuhr min syiddatil har. Bab menunda salat zuhur agar cuaca suhu lebih dingin karena panas yang terik. Jadi seharusnya salat zuhur jam 12 ditunda misalnya setengah 3 supaya lebih apa? Lebih dingin. Maka bagaimana hukumnya? An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shaddal harru fa abridu bis salat." Jika panas sangat terik, maka tundalah salat zuhurmu. Tangguhkanlah sampai menjelang asar, sampai waktu lebih dingin. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam.
karena parahnya panas itu merupakan dari tiupan api neraka jahanam. Ini hadis ya. Di jumhur ulama berpendapat disunahkan bagi seorang kalau memang musim panas yang amat sangat panas untuk menunda salatnya sehingga agak lebih reda. Kalau di tanah air insyaallah enggak ada begini ya. Panasnya stabil ya. Beda-beda tipis 2 derajat 3 derajat. Tapi kalau di Arab Saudi atau di daerah yang 4 musim, kalau panas banget ya. Panas banget ya. Kecuali sebagian daerah panasnya tetap rendah ya. Seperti sebagian tempat di Eropa waktu saya sempat tanya, "Ustaz, nanti kalau musim panas berapa derajat?" 25. Itu bukan musim panas. Itu musim panasnya mereka 25 derajat. Ya. Itu sih enggak panas kalau kita musim sejuk itu. Musim apa? Dingin. Sampai minus belasan, minus 10, sampai ada yang minus 15 ya. Paling enak di Indonesia ya. Indonesia Masya Allah enak ya. Banyak makanan. Cuaca juga enak ya. Kalau dingin-dingin sekali ya, sebagian tempat kalau panas-panas sekali tidak enak. Nah, seperti di Madinah misalnya, kalau lagi panas-panas sekali sampai 50 derajat, 51, 52 ya. Sebagian tempat apalagi Madinah masih mending, masih kering. Tapi kalau seperti di Dammam, daerah timur Saudi, sudah panas, rutubah, kelembabannya tinggi. Sehingga orang kalau musim panas keringatnya luar biasa. Saya pernah sana musim panas, ya Allah, sudah panas dan keringat luar biasa. Kalau musim Ramadan sudah setengah mati. Orang siang enggak bisa kerja. Kalau kerjanya bisa dehidrasi karena sudah panas dan lembab yang tinggi. Kalau di Madinah masih mending, panas tapi daerah kering sehingga orang tidak terpancing untuk keringat yang banyak. Ya. Tapi sebagian tempat seperti Dammam, wah itu panas, kalau sudah panas luar biasa sambil rutubah, yaitu sambil kelembaban yang tinggi sehingga air keringat keluar bercucuran, baju itu basah kayak mandi. Kalau sudah keluar sedikit sudah kayak mandi, benar-benar panas banget. Nah, itu kalau musim Ramadan, tatkala musim panas berat bagi penduduk di sana ya. Sampai ada saking panasnya terkadang diberhentikan kerjaan karena enggak mungkin orang kerja dalam kondisi demikian. Intinya Nabi mengisyaratkan dalam hadis ini kalau sangat panas boleh tunda salat ya. Tentunya ini dengan kesepakatan misalnya para imam dengan makmum, udah kita musim panas ini salat zuhurnya jangan jam 12. Kalau misalnya asar jam 4 karena musim panas itu siang lebih panjang. Ya, siang lebih panjang. Misalnya azan subuh jam 4, nanti azan maghrib mungkin jam 6 atau jam 7. Jadi siang lebih apa? Lebih panjang. Maka misalnya duhur jam 12, kemudian asar jam 4, maka duhurnya ditunda jadi setengah 4, kira-kira setengah jam menjelang apa? Menjelang asar. Sudah agak reda. Begitu masuk masjid, salat duhur tunggu sebentar langsung asar sambung. Dan ini sunnah ya. Sunnah. Namun di tempat kita seperti ini saya rasa tidak perlu dipraktekkan karena kita enggak terlalu panas ya. Kita enggak terlalu kepanasan sehingga tidak diterapkan hadis ini. Hadis ini diterapkan pada tempat-tempat yang sangat panas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna syiddatal harri min fahi jahannam." Adapun panas terik adalah dari tiupan neraka jahanam. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan ini sekedar kiasan. Ada yang mengatakan bahwasanya cahaya matahari itu sumber apinya dari api neraka yang Allah tempelkan di neraka, di matahari, dan apinya tidak mati-mati, jaraknya dari jauh sampai kepada kita. Itu adalah contoh api neraka yang Allah tancapkan di matahari. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang mengatakan memang ada tiupan api neraka, entah dari mana, yang penting ada tiupan angin dari api neraka sehingga kita merasakan panas sisa-sisa dari tiupan tersebut. Intinya ini menjelaskan tentang sunnahnya seorang untuk mengakhirkan salat zuhur kalau memang panas, ditunda waktunya menjelang asar agar orang bisa lebih khusyuk dalam salatnya dan tidak terganggu dalam salatnya. Apalagi zaman dahulu seorang kalau salat kemudian musim panas, apalagi tidak ada karpet dulu, tanah, mereka salat kepanasan, kaki mereka panas, tangan mereka panas. Sebagian sahabat mau sujud panas sehingga mereka tempelkan dengan kain. Saking apa? Panasnya. Saking panasnya ya. Karena berat ya.
dalam kondisi panas. Tapi kalau sudah reda menjelang asar, sudah mulai apa? Mulai dingin, maka tidak mengapa ditunda salat, bahkan dianjurkan. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Udah habis waktu kan? Hah? Satu hadis lagi ya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Muadz bin Jabalin kana yusalli ma'a Rasulillah Isya al-akhirah. Adalah Muadz bin Jabal, beliau salat Isya bersama Nabi di Masjid Nabawi. Tsumma yarji ila qaumihi fa yusalli bihim tilka salat. Kemudian dia pulang ke kampungnya, dia salat Isya jadi imam. Jadi kaumnya nunggu dia salat dulu sama Nabi. Setelah dia salat Isya, dia pulang ke kampungnya, dia jadi imam, makmumnya kaumnya salat di belakang dia. Tetapi disebutkan dalam hadis, jadi Muadz bin Jabal dia solatnya kepanjangan. Waktu dia pulang, dia solat di kaumnya jadi imam, dia baca surat Al-Baqarah ya. Jadi panjang banget surat Al-Baqarah. Kita solat, kita yang muda aja bisa gemetar, apalagi yang tua ya, bisa meninggal kalau dipaksa. Al-Baqarah panjang ya. Kalau tua banget lagi sakit bisa pingsan ya. Nah, dia baca surat Al-Baqarah sampai ada salah seorang dari jamaah yang tidak kuat karena ada keperluan, akhirnya Muadz salat, dia selesaikan salat sendiri. Muadz masih baca salat, dia rukuk sendiri, dia bangun, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi pulang. Habis Muadz enggak selesai-selesai. Maka dikabarkan kepada Muadz ada jamaah yang menyelesaikan salat sendiri. Maka Muadz berkata, munafik, itu orang munafik. Maka sahabat yang dikatakan munafik ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Muadz mengatakan saya munafik, padahal dia solatnya kepanjangan. Akhirnya Rasulullah SAW menegur Muadz. Rasulullah SAW berkata, afatanun anta ya Muadz, apa kau bikin fitnah wahai Muadz? Kenapa kau tidak baca surat awasitil mufassal? Itu kau baca surat-surat yang tengah-tengah ya, sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah, wasyamsi wadhuhaha ya, wal laili idza yaghsha, dan surat-surat seperti itu. Yang menjadi perhatian kita di sini, Muadz dia solat bersama Nabi, solat wajib atau solat sunnah? Solat wajib, solat Isya, dan solat terbaik menjadi makmum kepada Nabi. Waktu dia pulang ke kampungnya, dia jadi imam, dia fardu atau sunnah? Sunnah, karena enggak mungkin solat fardu dua kali. Berarti dia jadi imam, niatnya solat sunnah, makmumnya solat apa? Wajib. Ini dalil bolehnya berbeda niat. Bolehnya berbeda apa? Niat. Ya, bolehnya berbeda niat. Dan hukumnya sah. Kalau antara niat sunnah dengan fardu berbeda boleh, apalagi fardu dengan fardu, maka tidak mengapa seorang zuhur kita misalnya asar di belakang dia, karena dia belum sholat zuhur misalnya, tidak apa-apa, atau sebaliknya, nggak ada masalah. Atau seorang sholat di depan kita, sholat sunnah, ternyata kita sholat fardu, nggak ada masalah. Atau seorang terlambat masbuk, kemudian dia sholat sendiri, kita jadi makmumnya, dia fardu, kita sunnah juga nggak jadi masalah, diperbolehkan. Apalagi posisi Muadz jadi imam, dia sunnah, makmumnya wajib, itu aja boleh, apalagi sebaliknya. Nah, di sini ada pembahasan sahabat yang menyelesaikan sholatnya, dia berpisah dari imam, sah enggak sholatnya? Muadz kan panjang, dia selesai sendiri, sah enggak sholatnya? Sah sholatnya. Nabi tidak menyuruh dia untuk ulang sholatnya, Nabi tidak mengingkarinya. Oleh karena itu para ulama bahwasanya jika seorang merasa dia harus menyelesaikan sholatnya sendiri karena ada masalah, dia boleh menyelesaikan sholatnya sendiri. Misalnya ada udzur syar'i, tadi contohnya, imamnya kelamaan, dia tidak duga, Allahu Akbar, ternyata imamnya alif lam mim dzalikal kitab, kirain baca Al-Fil, ternyata Al-Baqarah, ditunggu 10 ayat, 20 ayat enggak berhenti-berhenti. Waduh, saya ada janji, ini sudah di luar daripada kewajaran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jika dalam kondisi demikian, dia boleh salat sendiri, langsung dia Allahu Akbar, ruku sendiri, selesai, assalamualaikum, pulang, tidak ada masalah. Ini boleh. Contoh seandainya juga dia salat, di tengah salat tiba-tiba dia rasa mau muntah, dia yakin sebentar lagi saya muntah, kalau saya tidak selesaikan rakaat ini segera saya akan muntah di tengah jalan. Kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, boleh dia selesaikan salat sendiri cepat. Dia salat,
Karena setelah lagi dia muntah, maka segera dia pergi kemudian dia muntah. Kalau tidak dia bertahan dengan imam, dia tidak bakalan kuat, dia bakalan pingsan atau dia bakalan muntah, maka dia boleh selesaikan salatnya sendiri. Ini ada uzur. Contoh lagi, kita misalnya bersafar, kemudian kita masuk masjid dapati imam salat Isya. Sementara kita belum salat maghrib, maka kita bermakmum di belakang imam yang salat Isya. Maka ada dua metode yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, seorang salat maghrib, jadi rakaat pertama imam salat Isya. Pada rakaat ketiga, imam naik ke atas, kita duduk. Makmum duduk bertasyahud terus sampai nunggu imam rakaat keempat baru salam bareng. Tapi ini kelamaan. Cara yang kedua yang diperbolehkan oleh para ulama, bahwasanya karena kita ada uzur, begitu rakaat ketiga imam naik, kita tasyahud salam sendiri, enggak ada masalah. Dalilnya hadis ini. Karena kita ada uzur, kita boleh menyelesaikan. Setelah itu kalau kita ingin sambung dengan imam, kita berdiri lagi, kemudian kita ikuti salat Isya'nya imam. Dia jadi rakaat pertama, kita rakaat pertama, dia rakaat keempat. Kalau memungkinkan. Sudah jatuh dari tadi? Baru. Jadi demikian ya, dan itu cara yang lebih mudah. Jadi kalau kita tidak perlu tunggu imam selesai, kita assalamualaikum. Kalau kita ingin jamak dengan dia, kalau kita ingin jamak sendiri, silakan. Nah, jadi masalah ya. Demikian juga misalnya seorang lagi salat, kata para ulama juga, orang lagi salat dan imamnya lama. Dia ada uzur, tahu-tahu gerakan perutnya sudah guruk, bentar lagi dia bakalan kentat-kentutin. Guruk, udahlah. Dia salat dengan wajar, selesaikan segera. Ya, kalau tidak dia harus keluar cari misalnya di Masjidil Haram, susah ya, sudah. Ini dibolehkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi boleh seorang makmum memisahkan diri dari imam kalau ada uzur syar'i. Wallahu taala alam bisawab. Demikian dulu kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, kalau kita baru datang lebih utama salat qabliyah dulu atau tahiyatul masjid? Langsung aja qabliyah, enggak usah tahiyatul masjid. Enggak usah tahiyatul masjid dulu baru qabliyah. Enggak, langsung qabliyah saja. Langsung qabliyah saja. Bahkan sebenarnya mengatakan tidak ada namanya salat khusus tahiyatul masjid, enggak ada. Yang ada itu yang penting sebelum dulu salat berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk langsung kita qabliyah, enggak usah perlu tahiyatul masjid. Salam telah berkata. Iya. Nah, itu berlaku untuk perempuan juga Pak Ustaz. Kalau misalnya pergi sama suami gitu Ustaz. Nah, itu mampir dulu ke masjid. Enggak, kalau perempuan di rumah saja. Tetapi kalau ternyata suami juga sekaligus mampir, enggak apa dia sholat. Kalau suami pas mampir, ya sudah sekalian aja sholat sama suami. Tapi kalau pas dia pulang sendiri, enggak usah mampir, langsung mampir ke pangkuan suami, enggak usah mampir-mampir ke masjid. Suami udah nunggu dari tadi, ya. Ustaz, jika seorang salat qiyamul lail di tanah haram 10 malam terakhir, saat sujud tertidur sekilas, sejenak, apakah termasuk batal? Enggak. Kalau tertidur sekilas, sekedar mimpi pulang ke tanah air, tahu-tahu Allahu Akbar dia sadar dia bangun lagi, maka tidak batal. Tapi kalau imamnya Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia kaget, itu batal. Tapi kalau dia tidak ketinggalan rukunnya, ya, maka tidak batal insyaallah taala. Ustaz, apakah benar wanita ketika salat rambutnya tidak boleh diikat? Ini masalah khilafiyah. Ada hadis larangan tentang mengikat rambut bagi seorang yang sedang salat. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Sebagian ulama mengatakan ini hanya berlaku bagi lelaki, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sehingga larangan tersebut hanya berlaku bagi lelaki, adapun wanita mereka memang dianjurkan untuk menjaga auratnya, jangan sampai rambutnya terlihat, terurai, maka diikat enggak ada masalah, ya, diikat enggak ada masalah. Saya lebih condong pada pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya untuk wanita tidak mengapa, ya.
Waalaikumsalam. Untuk wanita Ustaz yang bersihannya itu di waktu sebelum di waktu Isya atau di waktu Asar, apakah wajib mengqadha sholat maghrib dan mengqadha sholat zuhur? Apakah wajib atau hanya Kalau dia bersih di waktu asar, dia sholat asar aja. misalkan? Kalau menikah di masjid, apakah pengantin harus tahiyatul masjid juga? Dan yang menghadirinya juga tahiyatul masjid? Ya, dianjurkan, disunahkan. Tapi kita katakan tadi tahiyatul masjid tidak wajib. Tapi kalau dikatakan dianjurkan, ya dianjurkan. Semua yang masuk masjid dianjurkan tahiyatul apa? Masjid. Jika kita kajian, lebih utama mendengarkan kajian atau tahiyatul masjid? Karena kajian sudah dimulai, lebih utama yang mana? Salat tahiyatul masjid tapi ringan, cepat, tidak ada masalah. Sama seperti laki-laki masuk di masjid, imam sudah khutbah, maka jangan salat lama-lama. Salat Al-Fatihah, baca ayat pendek, kalau enggak baca ayat juga enggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la, subhanallah, cepat-cepat aja selesai, jangan lama-lama karena ada yang kita ingin dengarkan apa tentang khutbah. Waalaikumsalam. Tadi mengenai soal kalau ada kita bilang ada ular lewat itu wajib misalnya karena membahayakan gitu Ustaz. Nah itu kalau lagi sholat misalnya kalau lewat kecoa itu Ustaz. Oh, itu enggak bahaya kecoa. Biarin aja ya. Biarin aja. Kaget enggak apa-apa kan, enggak apa-apa. Ada kita ngapa ngomong enggak sengaja enggak apa-apa, enggak batal. Tapi kalau tuh abi kecoanya ya batal, selesai. Abi ular mana ularnya? Ulat bukan ular. Enggak, kalau kita enggak sengaja ngomong, kaget, latah, enggak batal, kan enggak sengaja. Tapi kalau sengaja panggil abinya, kemudian lari sana kejar kecoa sana sini ya batal lah. Kecoa lewat biarin aja, enggak ada masalah. Itu tidak membahayakan. Bergerak kalau darurat enggak apa-apa, bergerak darurat. Iya enggak apa-apa. Ustadz, kedua teman ana sedang berselisih karena teman ana tidak mau bayar hutang. Teman ana yang menghutangi malah diblokir, padahal keduanya sudah ngaji. Teman ana yang beri hutang tidak mau berteman dekat lagi dengannya karena muamalahnya tersebut. Bagaimana cara anda mendamaikan keduanya? Bayarkan hutangnya. Nasihati keduanya, nasihati. Ya. Sudah pinjam uang, subhanallah, orang itu tahu, ya akhi, ya ukhti, sekarang di zaman sekarang ini orang pelit. Kalau ada orang ngutangin ente, itu orang itu baik. Jadi kita pinjam uang 5 juta, siapa yang pinjamin kita? Orang setengah mati sekarang hidup. Jualan ini jualan anu enggak laku-laku. Saya kadang lihat orang jualan enggak laku, saya sedih. Tapi saya membelikan, uang saya juga terbatas ya. Sekarang ada orang pinjamkan kita uang, itu orang itu baik berarti. Harusnya kita balas kebaikan dengan kebaikan. Air susu jangan dibalas dengan air tuba. Dia sudah setengah mati pinjamkan kita, kemudian kita waktu nagih, kita malah blokir dia. Ini benar-benar kurang ajar orang seperti ini. Maka nasihati orang yang berutang tadi. Kamu sudah dibaikin sama dia, bayarlah utangnya. Meskipun tunjukkan ada usaha, meskipun cicil, kan ada usaha. Ya, kalau enggak mampu mau apa lagi, tapi ada usaha. Adapun yang memberi hutang, ya bilang itulah apa namanya lika-liku bersahabat. Kita harus sabar dengan sahabat-sahabat kita. Tidak ada sahabat yang sempurna. Kasih udzur sama dia dan yang lainnya. Apabila kita berdoa dalam sujud, perlu juga enggak mengucapkan pujian dan salawat? Boleh. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Kita memuji Allah bersalat kepada Nabi baru minta, boleh. Waalaikumsalam. Ketika melakukan salat duha lebih dari 2 rakaat, jeda antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat sebelumnya, bolehkah misalnya anak nanya atau suami nanya, itu boleh kita jawab nggak? Ulang gimana? Ketika melakukan duha lebih dari 2 rakaat. Terus Kan ada jeda 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat berikutnya. sudah salam nih. Udah salam. Nah, terus misalnya anak nanya, kita mau lanjut ke 2 berikutnya lagi. Anak nanya atau suami
jawab nggak? Ya harus jawablah, suami nanya gimana. Berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya, sampai. Ya enggak apa-apa. Kalau suami panggil stop. Jangan gara-gara duha suami ngebel-ngebel dibiarin aja. Lagi duha, biarin aja. Jangan. Bilang maaf mas, saya lagi duha. Bukannya riak supaya kamu enggak suudzon, bilang gitu. Terima kasih Pak. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.